Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali pada hari ini dengan saya guru matematika. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan kembali mengikuti pelajaran matematika yang berjudul KPK dan FVB. Apa itu KPK dan apa itu FVB? Ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. FVB adalah faktor persekutuan terbesar. Namun sebelum itu, sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Salawat sering salam hariban junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah yang mulia yang senantiasa mendoakan kita. Anak-anak Ustaz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan dalam pertemuan kita, mari kita sama-sama berdoa untuk mulai belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Semoga doa ini menambah keimanan kita dan juga menambah ilmu kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah belajar ini kamu akan menentukan faktor dan kelipatan suatu bilangan dengan tepat. Begitu pula kamu akan bisa dapat menentukan faktorisasi prima. Jadi hari ini itu yang akan kita pelajari dari KPK dan FVB. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ada juga yang berkaitan dengan KPK dan FVB atau berkaitan dengan waktu. Nah, lihat ya. Ayat berikut. Liya'lama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Ya, di sini artinya ada tentang dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Jadi menghitung, pelajaran berhitung. KPK dan FVB ini juga bagian dari menghitung. Nah, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga berharap nantinya kamu bisa membiasakan diri belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan maksimal, sehingga kamu semua punya kemampuan untuk mengkondisikan waktu atau memanajemen waktu dengan baik untuk belajar. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz sampaikan kepada kamu ya, sebelum kita mulai belajar, coba misalnya kamu memegang meteran, kemudian setiap meteran itu pada angka 6, kemudian dilipat ujungnya ke angka 12, kemudian dilipat lagi dari 12 ke angka 18 dan seterusnya, seperti yang dilakukan oleh Andi dalam pemaparan ini. Nah, coba ya. Nah, ini tidak untuk dijawab, hanya untuk dicoba aja di rumah. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal pertama dalam FVB dan KPK ini kita akan belajar tentang kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Perhatikan terlebih dahulu garis bilangan berikut. Nah, lihat. Yang warna merah 0, 2, 4, 6, 8. Ada loncat 2 bilangan ini. Ya. Nah, angka merahnya itu 0, 2, 4, 8. Nah, bilangan tersebut diperoleh dengan menambahkan 2 dari bilangan sebelumnya atau mengalihkan 2 dengan bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, Ustaz, contoh seperti ini. 0 ditambah 2, 2. Kemudian 2 ditambah 2, 4. Kemudian 4 ditambah 2, 6. Kemudian 6 ditambah 2, 8. Nah, inilah yang dimaksud dengan bilangan loncat 2 ya. Atau kalau kita kalikan nih, 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 2, 6.
4 dikali 2, 8. Jadi karena tadi sini loncat 2, ini ya. Di sini kali 2. Lihat. Ini pengalinya 2 semua. Tapi bilangannya adalah bilangan asli. Nah, seperti itu untuk menentukan sebuah kelipatan bilangan. Jadi, kelipatan suatu bilangan merupakan bilangan-bilangan hasil penjumlahan dengan bilangan yang sama secara terus-menerus. Ya. Nah, ini kan tadi 0 tambah 2, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, dan seterusnya. Ya. Nah, atau hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, tadi kan yang diminta itu adalah bilangan loncat 2. Nih, dikalikan dengan 2 semua. Bilangan aslinya dikalikan dengan 2 semuanya. Baik anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tentukan kelipatan dari bilangan 5. Nah, dengan cara penjumlahan berarti 0 tambah 5, 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 5, 20, dan seterusnya. Jadi kelipatan dari bilangan 5 itu adalah 5, 10, 15, 20. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lihat contoh kedua. Kelipatan dari 7. 1 kali 7, 7, 2 kali 7, 14, 3 kali 7, 21, 4 kali 7, 28, dan seterusnya. Ya. Nah, berapa kelipatan dari 7? Iya benar. Jadi kelipatan dari 7 adalah 7, 14, 21, 28. Ya. Ini dia. Ini sengaja Ustaz kasih contoh nih. Contoh 1 dengan model penjumlahan, contoh 2 dengan model perkalian. Mana yang paling mudah menurut kamu? Silahkan kamu lakukan. Baik anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu materi sudah kita lakukan. Nah, coba lengkapi tabel ini. Lengkapi di rumah saja ya. Nggak perlu dikumpul. Kamu coba saja. Nanti kamu lihat-lihat apa hasil dari tabel ini. Nah, pertemuan berikutnya mungkin nanti Ustaz akan tanya apa yang bisa kamu simpulkan dari kelipatan bilangan berdasarkan tabel ini. Nah, anak-anak Ustaz, setelah kelipatan, kita lihat kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan itu apa? Bilangan-bilangan kelipatan dari 2 atau lebih bilangan yang bernilai sama. Nah, contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 3. Perhatikan anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah. Kelipatan dari 2, berarti 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, dan seterusnya. Kelipatan dari 3, dimulai dari 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12, 12 tambah 3, 15, dan seterusnya. Ya. Nah, dari kelipatan ini perhatikan yang sama yang mana? Ya, di sini ada angka 6, ada angka 12, ada angka 18. Ini yang tertulis. Kalau nggak tertulis itu lebih banyak lagi ya. Nah, perhatikan. Berarti ada kelipatan persekutuan bilangan 2 dan 3 adalah 6, 12, dan 18. Ini adalah kelipatan bersamanya. Ya, atau persekutuan. Jadi kelipatan persekutuannya. Jelas ya, Nana Ustaz? Oke, contoh. Yang berikutnya 10 dan 15. Perhatikan. Nah, pertama kelipatan 10, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 15, 15, 30, 45, 60, dan seterusnya. Nah, kelipatan yang sama mana? Iya benar, 30, 60, dan seterusnya. Yang terlihat dari contoh ini adalah 60 dan seterusnya. Nah, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang berkaitan dengan kelipatan. Ya, kita lanjut untuk faktor bilangan. Di sini Ustaz mengasih beberapa contoh. Ustaz Andi mempunyai 12 permen. Ustaz Andi akan membagi permen kepada siswa-siswanya. Jika setiap siswa mendapat permen dengan jumlah sama, kepada berapa banyak siswa Ustaz Andi dapat membagi permennya. Nah, ini ada kemungkinan-kemungkinannya. Ini banyak siswa, ini banyak permen. Ya. Nih, semua bilangannya yang bisa dihabis dengan 12. Ya. Nah, ini adalah bilangan-bilangannya. Kalau banyak siswa yang 1 berarti yang dibagi adalah 12 permen. Kalau 2 berarti 6 permen. 3 berarti 4 permen. Kalau 4 siswa berarti 3 permen, dan seterusnya. Tapi hanya inilah bilangan yang dilakukan. Nah, sekarang perhatikan anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah.
faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Apa? Pembagi dari suatu bilangan. Nah, kalau tadi 12 bagi 1, 12 bagi 2, berarti pembagi bilangannya itu siswanya ini. Nah, begitu. Ya, berarti bilangannya berapa aja? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini adalah bilangan pembaginya. Ya. Nah, contoh faktor dari 12. Ini Ustaz buat di sini supaya kita bisa melihat sama ya antara tabel dengan apa contoh ini. Nah, lihat. 12 dibagi 1, 12. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 3, 4. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. 12 bagi 12, 1. Nah, jadi bilangan pembaginya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sama ya dengan ini. Oke, anak-anak Ustaz. Jadi tidak ada bilangan selain 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 yang habis membagi 12. Ya. Ya. Kecuali 1, 2, 3, 4, 6, 12. Baik anak-anak Ustaz. Jadi faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Contoh, lihat buku kamu halaman 54 nomor 1A. Tentukan faktor dari 25. Nah, dengan menggunakan tabel 25 seperti inilah. 25 bagi 1, 25. 25 bagi 5, 5. Ada lagi bilangan yang lain? Tidak ada. Iya. Nah, kemudian membagi bilangan dengan bilangan asli. Kita lihat. 25 bagi 1, 25. 25 bagi 5, 5. Ya, jadi faktor bilangan dari 25, iya 1, 5, dan 25. Nah, kita lihat contoh 2. Tentukan faktor dari 36. Nah, dengan menggunakan tabel juga 36, ya. Lihat 3, 1, 2, 3, 4, 6. Nah, hanya bilangan ini yang bisa dibagi? Ya, ada lagi? Nah, lihat di sini Ustadz tidak ulang ketika dia sudah dapat 6. Karena nanti akan kembali lagi. Ya. Nah, berbeda tadi dengan yang di sini. Ini Ustadz teruskan di semua. Ya, ini saya teruskan semua. Ya. Makanya ini ada tanda kuning supaya kamu bisa membedakan nanti. Dia berulang ini. Bilangannya berulang dengan di sini. Sehingga tidak perlu dibuat lagi. Ya. Nah. Jadi itulah contoh yang kedua. Sampai sini ya, Nana Ustadz. Ini 36. Ya, dibagi 1 2 3 4 6. Ini 9 12 18 36. Jadi faktor dari bilangan 36 adalah iya 1, 2, 3, 4, 6. Oh, ini 9 tidak ada ya anak Ustaz. Nah, anak Ustaz, ini 9 ya. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Ya, maaf tadi. Ini yang benar ya. Faktor dari bilangan 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Ya. Nah, lalu anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui faktor dari bilangan itu. Sekarang kita lihat tentang faktor persekutuan. Ya. Faktor persekutuan itu apa? Bilangan-bilangan faktor dari 2 atau lebih bilangan yang bernilai sama. Ya. Apa itu? Tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 30. Kita lihat faktor dari 12. Terlebih dahulu kita tentukan ya faktor dari bilangan 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kemudian faktor dari 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Ada lagi nggak selain ini? Baik. Kalau tidak ada kita teruskan. Perhatikan faktor yang sama. Jadi faktor yang sama dari 12 dan 30 ini mana? 1, 2, 3, 6. Ya, itu dia. 1, 2, 3, 6 bilangannya. Lihat, faktor persekutuan bilangan 12 dan 30. 1, 2, 3, 6. Jadi ini adalah faktor persekutuan dari bilangan 12 dan 30. Contoh 2. Tentukan faktor persekutuan dari bilangan 8 dan 36. Lihat. Kita tentukan dulu faktor bilangan 8. 1, 2, 4, dan 8.
Di sini Ustadz nggak pakai tanda kotak-kotak lagi ya, dianggap sudah bisa kamu semuanya. Ya, tapi langsung faktornya. Nah, dan faktor dari 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Mana yang sama? 1, 2, 4. Nah, 1, 2, 4. Berarti 1, 2, dan 4. Nah, setelah faktor ini, maka ada faktorisasi bilangan prima. Kamu harus kenal juga apa itu bilangan prima. Ya. Nah, apa itu bilangan prima? Bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi hanya dua bilangan yang bisa membagi bilangan itu. Ya, perhatikan tabel berikut. Anak-anak Ustadz, lihat tabelnya. Ini bilangan, ini faktornya, ini banyak faktornya. Katanya di sini banyak faktornya cuman 2. Nah, maka itu disebut bilangan prima. Nah, lihat mana yang 2? Faktornya 2, berarti bilangannya 2. Faktornya 2, berarti bilangannya 3. Faktornya 2, berarti bilangannya 13. Atau ada yang lain? Dari yang terpapar di tabel ini, tidak ada yang lain. Tapi kalau kita teruskan, ada yang lain. Berarti dari tabel kita peroleh 2, 3, dan 13. Itu adalah bilangan prima. Tentukan semua bilangan prima dari 8 sampai 25. Nah, maka ini kita uraikan terlebih dahulu bilangan dari 8 sampai 25-nya. 8, 9, dan seterusnya sampai 25. Lalu cari bilangan primanya. Nah, mana bilangan primanya? Iya, dengan menentukan faktor dari masing-masing bilangan. Kita cari faktornya masing-masing. Maka termasuk bilangan prima adalah, iya, ini 8 tidak bisa dibagi 4, bisa bagi 2. Ya. 9 tidak bisa bagi 3, bisa bagi 3, bisa bagi 9. Ya. 10 tidak juga. Ya, bisa 2, bisa 5. 11, iya, 11 nggak bisa kan? Nah, 11. 12, oh bisa bagi 3, bagi 4, bagi 2, bagi 6 bisa. 13, ya nggak bisa ya, 13. 14 bisa bagi 7, bisa bagi 2. 15 bisa bagi 3, bisa bagi 5. 16 bisa bagi 4, bisa bagi 8. 17 tidak ada. 18 bisa bagi 9, bisa bagi 2, dan seterusnya. 19 tidak ada. Oke, 20 banyak. 21 ada. 9, 3, ya, 22 ada. 11, 2, 23, ya, cuma 23 saja, maka 23. Ya, 24 banyak, 25 banyak faktornya. Ya, terakhir ini adalah bilangan prima dari 8 sampai 25. Ya, paham ya anak-anak Ustadz terkait dengan bilangan prima ini? Insyaallah lah, karena ini hanya pengulangan saja ya. Oke, kita lihat anak-anak Ustadz, faktor prima. Nah, kalau tadi bilangan prima, sekarang faktor prima. Apa artinya? Bilangan prima yang dapat digunakan untuk membagi suatu bilangan. Contoh, faktor bilangan 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32. Faktor prima dari 32 adalah cuma 2 saja ini faktornya. Yang prima dari sini cuma angka 2. Nah, ya. Faktor bilangan 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor prima dari 12 2 dan 3. Oke. Faktorisasi prima. Kalau tadi faktor prima udah jelas ya. Perkalian bilangan-bilangan prima yang merupakan faktor dari bilangan itu. Bahasanya apa ini? Perkalian bilangan-bilangan prima yang merupakan faktor dari bilangan itu. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini dengan pohon faktor namanya, pohon faktor. Tapi dibaginya terlebih dahulu dengan bilangan prima. Dan yang paling pertama dibagi adalah 2. Dan seterusnya cari bilangan. Kalau masih bisa dibagi 2, tetap dibagi 2. Lihat, 12. 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. 3 bisa bagi 2 nggak bisa. Bagi 1 nggak bisa. Bagi 3 bisa. 3 bagi 3 nanti di sini 1. Ya kan? Tapi 1 kan tidak masuk dia dalam faktorisasi prima. Karena 1 bukan angka prima. Nah, sekarang yang 18. 18 bagi 2 9. 9 bagi 2 nggak bisa. 9 bagi 3 bisa 3. Berarti 3. Oke.
Nah, anak-anak Ustadz, gambar dikenal dengan istilah pohon faktor ya. Paham ya? Insyaallah. Nah, dari gambar kita peroleh faktorisasi dari 12 adalah, nah, lihat nih faktorisasi loh, perkalian bilangan-bilangan prima. Faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3 ya. Kemudian faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 dikali 3 pangkat 2. Paham ya untuk faktorisasi prima ini anak-anak Ustadz? Iya, ini adalah faktorisasi prima. Alhamdulillah anak-anak Ustadz. Jadi sudah kita pelajari beberapa poinnya tentang FPB dan KPK ya. Jadi kita sudah belajar faktor dan kelipatan. Apa itu faktor? Jawab ya. Ustaz nggak jawab ini. Kemudian mengenal kelipatan dan faktor bilangan sudah kita lakukan. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2, 3, 4, 5. Nah, ini perlu? Ini nggak perlu. Ya, kamu bisa cari nanti. Kemudian mencari faktor prima sebuah bilangan. Sudah ya? Sudah kita ajari. Oke, yang ini. Lihat ada perkalian, ada kelipatan. Ya, ini tadi kan perkalian. Ada 2 bilangan yang sama ya, asli dengan bilangan yang lain. 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, nah, dan seterusnya ya. Alhamdulillah dari materi yang akan kita sampaikan kita telah menuntaskan 4 pokok bahasan yang menjadi pendukung untuk kita belajar KPK dan FPB. Jadi anak-anak Ustadz kita ke depan tinggal mencari FPB dan KPK serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Ini masih ada 2 poin lagi ya. Ini sudah 4 yang kita bahas tadi ya, atau secara garis besarnya ada 3 ya. Oke, kita ulangi tadi ya. Yang pertama adalah tentang kelipatan. Pertama adalah tentang kelipatan ini. Kemudian tentang kelipatan persekutuan ya. Kemudian faktor ya. Kemudian faktor persekutuan ya. Kemudian faktor prima ya, atau bilangan prima terlebih dahulu ya, baru faktor prima, kemudian faktorisasi prima ya, baru kita selesai sampai di sini. Alhamdulillah anak-anak Ustadz, habislah materi kita hari ini ya. Cukup jelas ya anak-anak Ustadz? Iya. Untuk hari ini kamu tidak diberikan tugas untuk dikumpul, tapi silahkan kamu lihat buku kamu halaman 47 ya, halaman 47 sampai dengan halaman 60. 47 sampai dengan halaman 60. Kamu baca di situ dan kamu lihat video ini. Insyaallah kamu akan semakin pintar. Matematika saya suka. Matematika asyik. Alhamdulillah, jazakallah kepada anak-anak Ustadz. Mohon maaf. Ayo sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa faratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.